Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya mengawali perjalanan dan biasa dari kawasan Banyumanik, dan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari sini, hanya kurang lebih perjalanan sekitar 15 menit, dan kita akan menuju ke kawasan Tinju Moyo untuk melihat dari dekat jembatan kaca Tinju Moyo. Teman-teman, saat ini pukul setengah 4 sore, namun Semarang saat ini sangat panas, dan teman-teman bisa saksikan matahari masih bersinar sangat terik walaupun saat ini pukul setengah 5 sore, dan suhu rata-rata di kota Semarang akhir-akhir ini mencapai 34 derajat, bahkan kadang-kadang lebih kalau terbaca di pengukur suhu di ruangan rumah saya. Jadi setelah membaca sebuah harian bahwa pada awal bulan Oktober, jembatan kaca yang dibuat sejak tahun 2022, yaitu jembatan kaca Tinju Moyo, akhirnya diresmikan. Maka 2 hari setelahnya, setelah saya membaca adanya peresmian di jembatan kaca ini, saya menyempatkan diri untuk menengok jembatan kaca yang tujuannya untuk teman-teman, untuk meningkatkan wisata di kawasan Tinju Moyo. Tinju Moyo memang yang dulunya adalah bekas kebun binatang, saat ini rencananya akan dikembangkan sebagai sebuah warna wisata. Ya, salah satunya dibangunlah jembatan kaca ini yang katanya untuk wisata yang memicu adrenalin. Teman-teman, menuju ke daerah Tinju Moyo ini memang tidak begitu jauh sebetulnya, namun seperti biasa saya mengendarai kendaraan saya dengan pelan, dan dengan kecepatan hanya sekitar 40 km per jam. Saya membutuhkan waktu 1/4 jam untuk sampai ke jembatan Tinju Moyo tersebut. Teman-teman, jembatan jembatan kaca ini seperti yang saya utarakan di awal, dibangun mulai sekitar tahun 2002. Pada saat itu
Wali Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi. Namun baru tahun 2020 ini saya membaca di sebuah harian tanggal 5 Oktober 2025 jembatan kaca ini diresmikan. Jembatan kaca yang kalau saya lihat itu tingginya sekitar 20 meter ya mungkin, dengan panjang 85 meter, akan dijadikan daya tarik wisata yang memicu adrenalin untuk melihat keindahan sungai Kaligarang. Jembatan ini memang melintasi sungai Kaligarang, teman-teman. Dan semoga setelah diresmikan tempat ini langsung dibuka dan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk berwisata di akhir pekan dan tidak perlu jauh-jauh harus keluar kota. Mungkin teman-teman dari beberapa universitas di Jalan Pawiatan Luhur akan dekat kalau menuju ke jembatan ini, atau paling tidak sungai yang tidak begitu dalam bisa dinikmati seperti halnya di Kampung Serut ya kalau tidak salah, di daerah UNES. Teman-teman, perjalanan masih cukup lama, kita baru separuh jalan. Saat ini baru sampai di depan patung Pangeran Diponegoro. Kalau kita belok ke kanan, kita masuk ke kawasan Universitas Diponegoro dan kita terus menuju Gombel. Kemudian nanti setelah menyeberangi jembatan atau menyeberangi jembatan tol, kita akan belok ke kiri menuju ke Tinjumoyo. Sangat terik teman-teman, dengan cuaca sangat panas. Saya menggunakan jaket juga sudah mulai berkeringat cukup banyak, walaupun setengah 5 sore. Melaju dengan pelan teman. Kita sudah sampai di kawasan Gombel dan mengambil ke jalan Gombel Lama. Bisa teman-teman lihat sinar matahari apabila tidak terkena pepohonan masih cukup terik, dan bahkan saya yang naik sepeda motor kadang-kadang masih silau oleh sinar matahari ini. Pelan saya menuruni Gombel Lama ini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, di daerah ini sempat kecelakaan trailer yang membawa alat berat kecelakaan di sini dan sempat mematikan jalur ini hingga 2 hari teman-teman. Kita masih berjalan dengan pelan menuruni Gombel Lama.
sudah sampai di bawah kita, jalan mulai landai dan tampak di depan flyover Jatingaleh mulai nampak. Teman-teman, di sore yang masih dengan sinar yang cukup terik ini, kita terus melaju ya teman. Kita sudah sampai di Jatingaleh dan melewati yang jalur bawah. Kita melintas di depan pasar Jatingaleh ya teman-teman. Kemudian nanti di depan itu kita akan menyeberangi jalan tol. Nah, di sebelah kiri kita adalah pasar Jatingaleh. Terus kita menyeberang jalan tol dan berbelok ke kiri. Saat ini kita sudah berada di Karangrejo. Kita terus lurus hingga nanti menyeberangi jalan tol lagi. Tidak jauh setelah menyeberangi jalan tol nanti kita akan belok kiri. Jadi sebetulnya untuk menuju ke jembatan Kaca Tinjumoyo ini bisa dari dua ya, tentu saja dari arah berbalikan dari sungainya tentu saja. Kalau kita nanti akan mengambil yang dekat, yaitu begitu memasuki jalan Pawitatan Luhur, kita nanti akan maju sekitar 200 meter dan berbelok ke kiri. Jalan yang kedua tentu saja melewati bekas dari kebun binatang Tinjumoyo ya, tentu saja dari sana. Di Karangrejo ini cukup ramai ya teman-teman sore hari ini, karena berbarengan dengan orang pulang kerja, yang dari bawah yang pulang jam 4 sudah banyak yang sudah sampai di sini. Karena kalau daerah Karangrejo ini jarang sekali ada perkantoran. Kita pelan teman-teman. Matahari tampak bersinar sangat terik. Kita sudah hampir sampai di terowongan ya. Di kanan jalan itu terlihat Gor Jati Tinggi dan kita belok ke kiri melewati terowongan jalan tol. Nah, di depan itu adalah jalan Pawitatan Luhur. Kita akan berbelok ke kanan dan maju sekitar 200 atau 300 meter ini kalau melihat map ya. Sekitar 200 atau 300 meter ini belok ke kiri kita. Oke, kita berbelok masuk ke jalan kampung dan tidak lebar ya ini. Kalau mobil mungkin kesulitan lewat sini karena untuk berpapasan dengan motor mungkin salah satunya sudah berhenti. Jalan mulai menurun teman-teman. Jalan menurun cukup curam. Saya karena belum pernah kemari, saya benar-benar mengikuti map ini. Oke, kita terus turun.
Kita ikuti saja, masih sekitar 1 kilo teman-teman dari sini. Kita ikuti saja. Terus menurun jalannya, terus menurun. Nah, di sini kita akan berbelok ke kanan. Oke, belok ke kanan dan jalannya jadi paving ya. Namun sudah tidak begitu bagus, sangat bergelombang pavingnya. Hanya sedikit dan banyak sekali yang sudah terkelupas pavingnya teman-teman. Kita masuk ke perkampungan lagi, berbelok ke kanan kemudian ke kiri. Kita berbelok ke kiri. Saya akan ambil jalan lurus saja. Terus sudah hampir sampai ya teman-teman. Masih sekitar 400 meter lagi teman-teman. Wisata nih kini Yan. Mas. Ini kayak ini Yan. Ya, tinggal 100 meter sudah sampai. Nah, betul itu jembatannya di depan sudah terlihat. Dan ternyata masih ditutup tuh teman-teman. Iya iki. Jadi pada tanggal 5 kemarin itu diresmikan, ternyata tidak langsung bisa dipakai. Saat ini kondisi tertutup sehingga saya tidak bisa naik ke atas jembatan. Saya akan coba menyeberang ke arah sana dulu. Nah, ini sungainya cukup jernih sungainya. Nah, ini jembatannya teman-teman. Jembatannya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya hingga akhir dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya.